aktif yang baru. Ya, halo, apa kabar Famer? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan persoalan kebangsaan dan perekonomian di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, dukung kami terus dengan memberi subscribe, lalu kemudian juga memberi komentar, dan memberikan like atau menyebarkan setiap tayangan yang kami sajikan di kanal Fame Station. Kali ini kita akan membahas tentang situasi perekonomian di Indonesia di tengah pandemi yang telah berjalan selama kurang lebih 17 bulan. Kita tahu akibat pandemi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa. Pada akhir 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 2,07%. Pada bulan April dan Mei, setidaknya tampak akan ada pemulihan ketika pandemi terlihat seolah-olah mulai terkendali. Namun di bulan Juli, tekanan kembali muncul ketika jumlah kasus kemudian mencapai lebih dari 40.000 per hari. Di saat seperti itu, kemudian pemerintah tampaknya memberikan perhatian kepada BUMN untuk tetap bergerak, menjalankan roda perekonomian di tengah tekanan yang dialami oleh kalangan swasta. Survei Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa ada sekitar 88% perusahaan yang terdampak oleh pandemi dan sekitar 27% melakukan PHK, 25% melakukan upaya merumahkan karyawan. Lalu seberapa kuat BUMN diberi peran untuk menopang perekonomian Indonesia selama pandemi? Peran BUMN menopang perekonomian selama pandemi. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber, Profesor Hermanto Siregar, Guru Besar FEM IPB, Rektor Perbanas Institut, dan Bapak Arya Sinulinga, Juru Bicara Kementerian BUMN. Apa kabar, Prof. Hermanto, Bang Arya? Alhamdulillah, baik. Selamat malam. Alhamdulillah, sehat. Satu Sinulinga, satu Siregar. Ini, tapi ya dua-duanya, yang satu lulusan Bogor, satu lulusan Bandung ya, jadi masih jadi plat B dua-duanya ini. Baik, saya ke Prof. Hermanto dulu mungkin. Prof, dengan tekanan yang seperti ini, menurut Prof. Hermanto, apakah memang sudah selayaknya pemerintah memberikan peran yang lebih besar kepada BUMN untuk bergerak menopang perekonomian Indonesia? Kalau situasi normal, memang peranan itu bisa dikejar dan optimal dari BUMN. Tapi kalau situasinya seperti pandemi ini, dan 2021 gelombang 2 pandemi COVID yang biasanya di mana-mana gelombang 2 itu lebih parah, saya rasa berharap kontribusi yang lebih besar dari BUMN itu jauh lah. Jadi, lebih baik menjaga BUMN yang memang sehat untuk terus berkontribusi dan yang memang sangat terpengaruh negatif dijaga supaya tidak terlalu hancur juga. Jadi harus realistis saja, mana yang kira-kira bagus itu dipertahankan, yang kurang bagus itu juga dijaga supaya tidak terperosok banget gitu. Jadi jangan juga BUMN diminta untuk tetap tancap gas di saat situasi seperti begini. Betul, jadi pada dasarnya kan BUMN itu ada yang memang sifatnya itu komersial, ya persero itu biasa komersial, tapi ada juga yang mempunyai tugas PSO, ini lebih tahu lah Bang Arya nanti kan, Public Service Obligation, ya berupa perum biasanya bentuk atau formatnya. Nah, yang seperti komersial itu pastinya mereka juga terdampak. Katakanlah misalnya juara satu untuk laba itu kan biasanya BRI ya. BRI itu cukup jauh juga turun labanya kan. Keseluruhan BUMN bahkan ya tahun 2019 labanya sekitar 124 triliun, 2020 tinggal 28 triliun. Jadi 77% turun gitu ya. Ya, hampir 80 ya. Iya, BRI juga turun sekitar 45% gitu ya. BNI tempatnya Bos Iman malahan agak jauh ya, 60-an% turun labanya. Jadi yang seperti itu biarlah dia melakukan fungsinya ya, sebagai entitas ataupun perusahaan yang memang komersial ya, jangan terlalu dibebankan. Tetapi untuk yang perum tadi seperti Bulog dan sebagainya itu
Justru itu perlu dapat penguatan dari pemerintah gitu. Karena apa? Karena PSO yang dia jalankan kan memang untuk membantu rakyat gitu, langsung dirasakan oleh rakyat gitu. Jadi yang salah-salah penempatan gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Arya. Jadi sebenarnya apa yang ditugaskan oleh pemerintah terhadap BUMN dalam menghadapi tekanan ekonomi di saat pandemi ini? Karena beberapa BUMN kan tetap melakukan ekspansi yang cukup signifikan juga. Mute masih, Pak Arya? Kalau tugasnya masih banyak tugas nih. Kan? Tapi hal yang positif juga ya, artinya bukan dalam arti apa. Untuk PEN aja kan kita kan untuk menangani restrukturisasi hutang UMKM. Ini harus kita lakukan gitu. Karena kalau enggak nanti itu bisa bahaya terhadap ekonomi kita Indonesia ini. Jadi restrukturisasi yang dilakukan oleh Himbara ini cukup membuat terjadi relaksasi juga terhadap UMKM kita, dan di industri-industri menengah itu masih baik. Kalau nggak dilakukan bisa habis. Bang Hermanto kasih tahu itu, kalau kita nggak lakukan itu, memang itu agak mengurangi bobot kita, perbankan kita agak ini. Tapi kalau nggak dilakukan itu merembet ke semua sektor ekonomi, dan ini berbahaya. Makanya kita lakukan relaksasi dengan restrukturisasi utang. Ini dilakukan oleh perbankan kita, Himbara gitu. Di sisi lain, kami juga sekarang udah mulai ketat juga. Setiap penugasan maka harus disupport oleh APBN. Jadi kalau dulu kan dia penugasan dia bisa gitu ya, bisa melakukan dengan dia dan sebagainya. Tapi kan mau nggak mau sekarang setiap penugasan maka itu harus konsekuensinya adalah PMN. Ya. Jadi, kalaupun diberi tugas oleh pemerintah, itu harus dimodalin juga dari APBN. Harus ada PMN. Nah, ini sudah dilakukan. Makanya kemarin kita besar dapat PMN, tapi orang kan bilang, wah besar banget dapat PMN, dividennya kurang. Nah, padahal hampir 80% PMN tersebut itu untuk penugasan. Ya. Baik jadi kemarin di kereta api ya. Kereta api misalnya, ataupun yang di Mandalika misalnya, ataupun PLN yang untuk listrik gitu, pelistrikan untuk ekonomi yang di bawah, supaya tidak ada lagi yang menuju zero listrik gitu ya. Mau nggak mau itu kan penugasan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan penugasan, maka kami akan minta PMN. Itu konsekuensi yang dilakukan oleh kita. Gitu. Karena kalau enggak nanti kan ini kita Bang Hermanto tadi, kalau dibebani terus nanti dia bisa ambruk ini. Nah, makanya kita minta ada PMN. Makanya untuk tahun 2021 itu ada bertambah PMN-nya. Karena penugasan cukup banyak. Kemudian 2022 pun begitu. Jadi bisa dikatakan sekarang kami dapat, kalau dulu kan dapat PMN kan mungkin bebas saja kali ya. Kalau sekarang udah nggak lagi, Bang. Semua harus betul-betul itu adalah penugasan yang disuruh oleh pemerintah. Itu baru kita terima. Kalau kami juga sekarang nggak mau lagi dikasih, misalnya ada BUMN, kayak pertama dulu lah ketika kami masuk ke Kementerian BUMN. Tiba-tiba ada namanya PAN. Bukan PAN partai ya, tapi PT PAN. PT PAN, pembiayaan itu. Dapat PMN. Kami aja bingung, ini perusahaan apa ya? Tapi dapat PMN. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi namanya perusahaan dapat BUMN, dapat PMN tanpa kejelasan, nggak ada. Semuanya clear, betul-betul ada penugasan atau ekspansi atau restrukturisasi. Nah, ini yang kita lakukan sama perubahan-perubahan seperti itu, Pak. Ya. Di luar penugasan, di luar penugasan sendiri yang merupakan rencana dari BUMN untuk melakukan ekspansi di tahun 2021 ini, apakah tetap bisa dijalankan? Nah, ini menariknya, Bang. Ini menariknya. Justru kita sekarang ini betul-betul merampingkan juga BUMN ini. BUMN yang tadinya sangat besar itu 144, sekarang kita menuju 44 nih. Tinggal 42, 44 lah tinggal nantinya. Misalnya kita bikin holding, ini kan lagi proses. Holding Pelindo. Pelabuhan. Pelindo ini kita jadi holding dia. Jadikan merger gitu ya. Sehingga akan terbagi, misalnya ada yang logistik, ada non-logistik, ada yang curah dan sebagainya. Jadi betul-betul dia satu kesatuan sistem dari Papua, dari Aceh sampai Papua.
Ini lagi proses dikerjakan. Kemudian kita juga itu kan diramping dia. Tadi yang 4 pelindo jadi 1 gitu. Kemudian kita bikin holding juga untuk pariwisata. Ini ada Angkasa Pura, ada ITDC, ada TWC, ada Sarina, ada Hotel Indonesia, ada airline kita, itu dijadikan satu holding. Satu lagi dia. Kemudian ada lagi yang namanya holding survei. Kita sekarang ini punya survei dulu. Ada Sukovindo, ada yang namanya BKI, ada Survei Indonesia. Ini saling makan dulu ini. Sekarang kita holdingkan dia. Jadi bukan di merger ya, diholdingkan. Jadi BKI jadi ininya. Kemudian kita bikin lagi holding ultramikro, Bang. BRI, Pegadaian, PMN. Karena ternyata ada 25 juta UMKM tidak terlayani oleh lembaga finance. Ini sekarang udah jadi. Kita holdingkan. Kemudian, jadi banyak banget yang kita holdingkan. Justru kita merampingkan supaya kontrol kita pun makin enak, Bang. Jadi kami tetap melakukan aksi korporasi. Itu. Kemudian kita juga membuat, Bang, supaya ekspansi bikin ya. Kami juga menggabungkan namanya geothermal, Bang. Yang dulu ada di Pertamina, ada di PLN, ada di Kementerian Keuangan, ini sekarang kita gabungkan. Setelah digabungkan, ini bisa menjadi sebuah geothermal terbesar di dunia. Akibat penggabungan, Bang, ini bisa menarik investor. Supaya geothermal ini, Bang, bisa ekspansi, Bang. Geothermal kita kan udah agak terhambat nih, apalagi dengan kondisi sekarang. Keuangan kita kurang, maka kan dia butuh dana segar. Dengan dia digabungkan, dia punya kekuatan yang sangat besar untuk ekspansi geothermal. Sehingga energi terbarukan yang targetnya Pak Jokowi bisa tercapai juga ekspansi. Sayang geothermal kita banyak yang belum terpakai gitu. Potensi-potensinya. Nah, yang seperti itu tetap kita lakukan, Bang. Ekspansi apanya? Aksi korporasi. Atau kita juga mau IPO nih, Mitratel. Anak perusahaan. Tower-tower kita gabungkan semua satu, itu tetap dilakukan. Jadi hal-hal yang kita lihat punya potensi ekonomi, potensi finance-nya bagus, keuangannya bagus, itu kita ekspansi. Gitu, Bang. Nah, jadi artinya rencana-rencana kegiatan perusahaan, aksi korporasi tetap beberapa dijalankan, ditambah dengan penugasan, lalu kemudian juga upaya untuk menopang perekonomian sedang terpuruk ini juga sedikit banyak diberikan kepada BUMN. Kira-kira output-nya nanti di tahun di akhir 2021 akan seperti apa? Apakah BUMN bisa mentargetkan peningkatan laba dari 2020 sebelumnya? Nah, ini, Bang, tergantung pada gelombang kedua ini, kata Bang Hermanto ini. Jadi kalau ini terlalu lama, Bang, ini bisa berkontraksi semua. Makanya kita ketika Jakarta mengalami penurunan sangat baik, ini cukup memberikan harapan kita ini bisa lebih cepat daripada yang diperkirakan. Jadi kalau ini bisa kita maksimalkan, tanggal 8 ini aja berhasil turunnya bagus Jakarta ini, Bang. Dengan grafik yang ada sekarang, ini kita prediksi kita kemarin agak turun banget tujuannya ekonomi kita. Bisa kembali agak optimis sedikit, Bang, naik. Oke. Jadi memang tergantung pada, tapi ada nggak sih skenario gitu atau apa namanya prediksi atau antisipasi dari kementerian kira-kira skenario terbaik seperti apa, terburuk seperti apa? Oh, itu, Bang, sejak tahun lalu, Bang. Sejak tahun lalu 2020, ketika corona masuk, Bang, yang dilakukan oleh semua BUMN stress test. Ya. Jadi dilakukan stress test, Bang. Teman-teman di mining misalnya, Inalum, Antam, PTBA, Timah, Freeport, dan sebagainya itu stress test. Tapi kemarin udah membuat RKAP semua rata-rata agak minus. Tapi ternyata di akhir tahun kemarin, Bang, ternyata untung. Ya, yang mining. Jadi banyak juga kita stress test kita, ternyata stress test kita berhasil yang diambil kondisi yang sangat ekstrim untuk kita kemarin agak rendah. Itu semua lewat, Bang. Rata-rata RKAP-nya di atas RKAP. Setelah di stress test, Bang. Jadi kami kemarin udah sangat siap dengan stress test paling berat dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan kita. Paling berat itu situasi kayak apa itu? Yang disebut paling berat itu situasi seperti apa? Ya, kayak misalnya Inalum kemarin diperkirakan rugi, Bang. Ternyata untung. Antam dikira bakal turun, ternyata enggak.
PTBA kira kemarin karena kan gini, kan bakal turun pertumbuhan Cina nih. Ya. Ternyata batu bara naik. Ya. Cina pulih duluan ya. Ternyata tadinya kita kira ini bakal turun, ternyata cepat naik, Bang. Jadi tadinya PTBA bisa dianggap bahwa akan minus, nggak jadi, Bang, naik. Jadi tapi kita udah hitung stress test, Bang. Tapi dia masih kuat. Artinya di kerugian sekian dia masih kuat. Ternyata naik, Bang, nggak jadi. Nah, ini ada momentum kita, Bang. Amerika lagi naik ini. Jadi kalau kita cepat berhasil naik ini, Bang, kita bisa momentum itu dapat. Tapi kalau sempat kita gagal di sini, Bang Hermanto tahu tuh apa kejadiannya. Karena ada momentum di Amerika, Bang. Jadi seperti kemarin ada momentum Cina naik karena lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sekarang ada Amerika lagi naik. Ya. Ini yang sekarang ini udah masuk belum dalam skenario yang situasi kemarin puncak kedua sampai 50.000 lebih per hari, kanan di rumah ada kepanikan massa dan lain sebagainya, ekonomi PPKM lagi. Sudah masuk dalam perhitungan. Kita udah stress lagi kemarin. Masuk dalam itu. Iya, dan ternyata Jakarta cepat turun, Bang. Oke. Nggak tahu nih, doa kita kencang kali ya. Baik. Prof. Selalu doa-doa, Bang Hermanto. Ya. Kira-kira sudah memadaikah itu apa yang dilakukan dengan BUMN bahwa strateginya untuk menjalankan penugasan, minta duitnya duluan lewat APBN, lalu kemudian melakukan aksi korporasi yang sudah dijalankan sebelumnya dengan konsolidasi berbagai BUMN sejenis, dan ya sedikit banyak tetap upaya untuk ikut penanggulangan COVID juga, Prof. Ya, jadi Bang. Bang Hermanto, silakan. Jadi kalau untuk melaksanakan PSO tadi atau tugas pemerintah itu wajarlah minta duitnya kan, karena memang BUMN ini kan juga uangnya kan menjadi terbatas sekali ya, termasuk perbankan itu walaupun masih untung ya, keuntungannya itu kan tergerus ya karena dia membentuk CKPN ya, provisi kan, karena mengantisipasi bahwa tahun 2021 ini pun belum selesai itu COVID gitu. Jadi memang indirectly kalau dia bank kan tadi yang dikatakan Bang Arya ya, bahwa UMKM yang demikian banyak itu kan harus dibantu ya, diberikan beberapa keringanan gitu. Tetapi untuk beberapa jenis BUMN yang lain yang memang direct ya ke masyarakat itu tentu saja seperti tadi ya, penyertaan modal negaranya tuh sangat dibutuhkan masuk ke situ gitu. Jadi itu satu. Yang kedua ada tapi satu yang harus hati-hati sedikit dalam konteks corporate action tadi, aksi korporasi tadi. Memang semangatnya bagus ya, menuju kepada jumlah yang lebih termanage lah oleh sebuah kementerian ya. Kalau 140 pasti pening lah kepala menteri atau wakil menteri ya. Tapi kalau tinggal 42, 44 dibilang Bang Arya tadi mungkin agak lebih reasonable lah, lebih beralasan gitu. Cuman ya apakah dia holdingisasi, apakah dia merger ya, itu harus dievaluasi ya. Artinya jangan sampai terjadi penurunan nilai, sama pun nilainya masih nggak bagus. Jadi di situ harus ada value creation ya, harus penciptaan nilai gitu, penciptaan nilai sehingga katakanlah yang dilakukan itu sebenarnya itulah salah satu cermin bahwa itu on the track gitu. Kemudian yang berikutnya juga adalah sama dengan perusahaan swasta yang lain ya, BUMN ini kan katakanlah memang kalau dia ada profit tadi kan masuk dividen, tapi ada juga kan fungsi dia yang lain kontribusi dia yang lain yaitu pajak gitu ya, pajak ya. Saya belum tahu tuh, mungkin Bang Arya ada angkanya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan swasta pada umumnya ya, yang mana pajaknya kan turun ya, mana yang lebih besar sebetulnya penurunan pajak BUMN ini atau yang tadi yang perusahaan swasta? Swasta. Kalau data dari BKF kan pajak ini turun ya, 2019 285 triliun, 2020 245 triliun gitu ya. Kalau misalnya kita perbandingkan ini, lalu di mana ininya ya, persoalannya itu kan bisa dicari gitu ya. Jangan-jangan ini memang pajak ini pun
perlu juga dilihat lagi dalam konteks misalnya nggak hanya kepada swasta umum, tetapi juga pada BUMN gitu. Seperti yang saya bilang, kecenderungannya kan mestinya di mana pada masa-masa seperti ini kan pajak itu dikurangin gitu ya. Jadi mundur kita selangkah ya, dengan adanya pajak itu adalah tenaga bagi perusahaan-perusahaan ini untuk maju lebih cepat ke depan. Nanti tahun 2 tahun dapat 3-4 langkah gitu. Nah, ini gimana ini koordinasi ini ya antara Kementerian BUMN dengan keuangan gitu ya. Ini penting sekali ini untuk melihatnya sebagai suatu keseluruhan lah gitu. Oke. Pak Arya, bisa ditanggapi ini soal pajaknya sendiri bagaimana? Apakah juga mengalami tekanan sehingga kemudian setoran pajak dari BUMN ke negara juga ikut berkurang? Masih di-mute, Bos. Yang pasti nggak mungkin naik lah kan, pasti turun. Nggak mungkin naik, Bang. Tapi masih ini ya, masih berkontribusi lah ya. Jadi kita masih pajak kita itu sekitar sebentar ya, masih 21%, Bang, kontribusi kita. Jadi sekitar 21%. Pajak dividen PNBP itu sekitar 375 triliun. Sumbangan kita untuk 2000 kemarin, 2020 ya. Jadi itu penurunan dari 2019 ya? Ya pasti turun. Gitu. Jadi masih inilah, tapi tahun ini ya pasti turun lagi dikit lah. Gitu. Tapi mudah-mudahan kalau soal itu, Bang, ya susah juga kita ngomong ke Kementerian Keuangan ya. Nah, iya. kurangi pajak kami gitu. Kita sih pengen, Bang. nanti di back to back sama itu, sama PNM. Ya, jadi sebenarnya ya benar kata Bang Hermanto bahwa kita ini kalau swasta kan dia pajak hanya pajak gitu ya. Kalau kita kan udah pajak dividen lagi. Jadi memang double yang kita berikan gitu. Ini, tapi Bang gini, di sisi lain lah ya, untuk tenaga kerja aja. Bisa dikatakan ada yang di PHK atau apa, ada sih, kecil tapi ya. Jadi, kalau Abang dengar lah, dari sekian banyak perusahaan kami dan sebagian banyak, 800-an sampai anak perusahaan, mungkin yang Abang dengar kecil banget yang ada PHK. Ada di BUMN gitu, yang diberikan dibanding kita swasta ya. Yang paling terbaru ya Garuda lah, terpaksa melakukan itu pun mereka pensiun dini loh. Bukan PHK gitu, pensiun ini yang sangat bagus juga kompensasinya gitu. Jadi tetap kita berjuang ya, bertarung betul dengan kondisi kayak gini, bertahan gitu dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kontribusi kita sih untuk ekonomi sih tadi itu, Bang, mempertahankan kerja, proyek-proyek tetap kita jalankan. Proyek fisik itu, Bang, berdampaknya kan banyak ya. Ada yang mengatakan gini, udahlah, pemerintah jangan lagi kasih dana untuk pembangunan jalan tol dan sebagainya. Orang lupa, itu bukan sekedar hanya bangun jalan tol. Berapa banyak tenaga kerja dan berapa banyak bisnis yang tertopang, UMKM, kontraktor, dan sebagainya yang masuk di situ, Bang. Kalau itu dihentikan, Bang, berapa banyak terjadi PHK? Ini kan orang lihatnya cuma, udah, itu uang dipakai untuk bansos, gitu. Ini nanti yang kontraktor ini akhirnya dikasih bansos, Bang. Tenaga kerjanya. Kan sayang. Ya. Kan? Dia nggak ada terima bansos, dia makan, terbangun, ada pembangunan, Bang. Dan bisnis mereka tetap tertopang daripada mati, Bang. Membangun sebuah bisnis dari kematian itu lebih berat daripada membangun awal baru. Karena dia kan udah terjebak utang, terjebak ini, tagihan, dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang banyak orang hanya, ya, yang kadang-kadang saya juga politikus-politikus kita ini, dia pernah mikir bahwa setiap pekerjaan itu menopang berapa banyak orang. Dia nggak tahu kita bangun LRT Jakarta, itu orang Karawang, Bang, kerja semua. Jakarta. Perlu terima bansos. Efek multiplier efeknya banyak ke belakang-belakang gitu. Ini yang orang-orang kadang-kadang nggak mikir bahwa pembangunan infrastruktur itu bukan sekedar proyek. Itu adalah membangun dan bisa menghidupi banyak orang di belakangnya. Itu tidak sekedar proyek, itu program yang lebih besar lagi. Oke. Jadi Pak Prof. Hermanto tadi dikatakan 21% komposisinya dari BUMN itu share-nya terhadap penerimaan
pajak negara. Artinya mungkin sebesar itu pula komposisi atau peran BUMN dalam perekonomian ini. Ya, itu kira-kira iya seperti itu karena kan proporsional semuanya itu. Artinya pengalinya kan sama. Jadi kalau dia dalam hal revenue pemerintah menyumbangkan 21%, omsetnya pun kurang lebih segitu juga. Ya. Cuman satu hal juga di sini ya, apa namanya, rasio konsentrasinya, jadi katakanlah yang berkinerja sangat baik itu ya, kalau kita lihat dari laba lah misalnya, itu kan hanya bertumpu pada 5 perusahaan itu. Ya. Yaitu BRI, Mandiri, Pertamina, Telkom, sama BNI. 5 perusahaan ini dalam konteks laba gitu ya, dan konsekuensinya kan proporsional dengan pajak ya, itu 90%, 90-91%. Artinya apa? Kalau masih ada sekitar 140, yang 135 lagi ini kan perlu penyehatan, perlu apa namanya, perbaikan-perbaikan. Ya mungkin salah satu upayanya yang dibilang Bang Arya tadi kan, dilakukan holding, beberapa merger. Tapi itu pun yang saya bilang tadi, ini dilihat juga gitu, setelah dilakukan ini kan ada yang udah beberapa tahun, tapi ada juga yang baru. Ini on the track apa enggak? Jangan-jangan bukan di masalah itu gitu. Ada masalah lain, kompetensinya, apanya segala macam gitu ya, bisnis prosesnya yang harus diperbaiki misalnya. Jadi apa? Tidak ada satu formula atau resep ya yang satu itu diterapkan seolah-olah semua nanti akan beres gitu. Karena beberapa perusahaan BUMN ini khas, dia sangat khas sifatnya gitu. Jadi tidak cukup dengan holding saja menurut Prof. Hermanto, harus ada tindakan-tindakan lain memastikan itu bisa benar-benar efektif ketika sudah dijalankan. Betul. Seperti itu. Oke. Sudah disiapkankah itu, Pak Arya? Ya gini. Nah, bedanya Bang dulu kita agak sama sebelumnya sama holding yang dulu. Kita bukan soal sejenis. Tapi ini soal dia punya link antar dia sendiri. Misalnya Garuda dengan Angkasa Pura. Angkasa Pura habis itu masuk ke kawasan wisata. Di kawasan wisata ada hotel. Habis itu masuk ke merchandise-nya Sarinah gitu. Jadi ini sebuah proses bisnis yang saling membutuhkan mereka. Jadi apa? Ada supply chain-nya yang diperhitungkan ya dalam setiap. Jadi ya holdingnya lebih banyak ke supply chain, gitu loh. Misalnya holding pangan juga begitu. Dari pembibitan, Sangyang Sri, Pertani, kemudian ada ikan, ada Perindo, Perinus, dan semua itu kita merger Bang. Karena udah ini apa nih Perindo, Perinus sama mirip-mirip kerjanya, kita kawinkan aja. Tapi satu kesatuan dia Bang. Dalam satu ekosistem dalam bisnisnya. Jadi ini saling dulu Bang gini. Dulu kan dibilang gini, hey BUMN kau sinergi. Tapi nggak ada Bang, karena dia nggak dalam satu kesatuan sistem bisnis. Nah ini dia satu kesatuan sistem bisnis yang membuat mereka saling supply chain-nya jalan Bang. Oke. Itu holding yang kita bangun sekarang ini. Jadi, tapi tadi dikatakan oleh Prof. Hermanto bahwasanya BUMN yang memberikan kontribusi terbesar itu paling hanya sebanyak 5 BUMN saja, dari Pertamina, lalu kemudian Mandiri, Telkom, BNI, BRI. Sisanya ya biasa-biasa saja dibandingkan perusahaan swasta. Nah, setelah holdingisasinya kira-kira akan seperti apa? Jadi apakah bisa lebih dari sekadar 21% nanti kontribusi atau bagaimana? Saya rasa sih bisa ya, karena dia kan makin besar. Volumenya makin besar. Saya kasih contoh misalnya Bang. Ini memang karena dia masih dalam arti ini ya, dia belum bisa misalnya nyumbang besar. Holdingnya mining aja misalnya. Ini kan sebenarnya punya Freeport itu Bang tahun depan udah berpenghasilan kita. Udah mulai masuk ya? Udah mulai masuk duit. Tahun depan. Karena ini kan sekarang lagi bangun infrastruktur dia. Sehingga karena dia baru bangun infrastruktur, akibatnya Inalum yang membayar pakai hutang, terpaksa bayar dulu hutangnya Bang. Keuntungan dia kan dibayar pakai hutang. Tapi kan tahun depan ini Freeport udah mulai masuk. Sehingga udah bisa menopang hutangnya si Inalum yang mengambil Freeport dulu gitu. Ini kan bagian dari itu juga gitu. Kemudian kita juga berhasil Bang restrukturisasi Bang. PTPN 44 triliun kita berhasil restrukturisasi. Maka Bang, PTPN Bang udah agak lega. Krakatau Steel itu berhasil restrukturisasi. Makanya sekarang udah untung.
8 tahun lebih nggak untung, ini udah untung terang. Karena berhasil restrukturisasi. Kemudian Jiwasraya, Bang. Ini juga restrukturisasi. Apapun dibilang, kemarin udah mencapai sekitar 93%. Nasabahnya udah mau direstrukturisasi, hampir 50%. Ini pun berhasil restrukturisasi. Dan ini Jiwasraya yang udah busuk ini udah kita buang nanti kan, diganti sama IFG yang lebih sehat. Nah, artinya ini pun sudah menyehatkan, Bang. Menyehatkan bisnisnya gitu ya. Jadi kemudian, Bang, ini juga keberanian-keberanian kita untuk masuk ke pangan. Ke pangan pun kita, Bang, sekarang udah mulai masuk kan. Makanya memang tiba-tiba ada idenya Pak Erik. Daripada kita impor terus tuh sapi-sapi, bagus kita beli punya yang sana, tapi kita punya. Jadi kita ternaknya di sana. Ternak di sana. Karena tidak jadi. Karena kalau kita bangun, oke, bisa, tapi panjang. Ini enggak, ambil alih, bisa cepat, malah bisa membantu kita. Toh kita gimana pun impor juga. Bagus kita ambil nanti, akhirnya apa? Bibitnya pun bisa kita bawa dari sana untuk kita punya di sini gitu. Karena kita punya juga. Baik. Karena kosnya hanya kos transportasi tinggal. Karena yang kita punya kan kita punya jadinya. Nah, ini ekspansi yang kita lihat memang nanti berkembang. Nah, yang terbaru, Bang, yang itu lagi, Bang, farmasi, Bang. Apa lagi? Ya ini, Indofarma, Kimia Farma, sekarang Kimia Farma itu fokus hanya jualan kita bikin. Ada pabriknya, tapi dia udah second. Terus pabriknya? Udah second. Indofarma itu fokus untuk pabrik obat dan alat kesehatan. Baru belakangnya ada Bio Farma. Nah, ini akan jadi sebuah mudah-mudahan ini pun terjadi kedaulatan, karena kita mau ngejar kedaulatan farmasi, Bang. Itu target kita. Malah kami ini jadi, Bang, mudah-mudahan kami akan bikin namanya vaksin BUMN. Untuk jadi COVID? Mungkin April 2022 udah berproduksi. Itu buatan kita sendiri. Bukan merah putih ya, bukan. Itu yang BUMN sendiri. Jadi memang Bio Farma. Oke. Jadi memang inilah bagian kita kenapa kita klasifikasi dan kita klasterisasi, ya itu tujuannya, Bang. Jadi ini holdingnya tidak hanya sekedar holding dia ini, Bang, tapi memang supply chain-nya jalan, Bang. Seperti itu. Dan kita nggak akan mungkin juga menyatukan yang keuangannya jelek, Bang. Bersatu dengan yang ini. Bisa narik yang itu, narik yang untung. Baik. Dan Famers, Anda juga kami persilakan untuk ikut berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui chatroom atau ayo acungkan tangan Anda, raise your hand. Nanti kami akan berikan kesempatan kepada kedua narasumber. Ada Profesor Hermanto Siregar, Guru Besar FEM IPB dan Rektor Perbanas Institute, dan ada Pak Arya Sinulinga, Juru Bicara Kementerian BUMN. Kita masih membahas mengenai peran BUMN menopang perekonomian selama pandemi. Jangan lupa dukung kami terus dengan subscribe, dan lalu kemudian juga memberikan komentar, like, dan share setiap tayangan yang tampil di akun YouTube FEM Station. Saya kembali ke Pak Arya. Saya juga mencatat, Pak Arya. Tadi dikatakan ada beberapa persoalan-persoalan finansial, utang terutama, utang BUMN. 2014 itu yang non-keuangan, ya, non-keuangan. BUMN non-keuangan itu masih 500 triliun di 2014. Di 2020 itu sudah 1.100. 1.100 triliun. Nah, itu seperti apa prospek utang dari BUMN ini sendiri? Apakah memang itu masih bisa diatasi? Karena pertumbuhan aset BUMN juga ternyata tidak terlalu menggembirakan belakangan ini. Aset kita naik, Bang. Ya. Aset kita itu naiknya menjadi 8.000 triliun sekian, naik berapa persen? 15% punya. Nah, itu kita, juga datanya agak-agak ini, karena di sebagian data pemerintah menyatakan 2019 sudah 8.700. Sampai 2020, Bang. Kita 15%, Bang. Ini karena gini, kita sekarang ini udah mengauditnya. Jadi kita udah mengaudit. Okay. Jadi memang betul-betul diaudit. Jadi kalau ini data kita keluarkan karena ini udah audit gitu. Kalau audited nggak mau kita. Kalau perkiraan-perkiraan susah. Iya. Kan mungkin abang jangan-jangan belum pernah dengar namanya ada aset audit yang benar diaudit tuh punyanya BUMN. Ini betul-betul kita hasil audit ya. Jadi sebentar, Bang ya. Kita itu tumbuh, Bang, 7,1%, Bang. 8.414 triliun. 8.414. 414.
tumbuh 7,1%. Ya. Kita punya. Cuma itu kan ditopang oleh perbankan semua kebanyakan asetnya. Enggak Bang, banyak lah, termasuk yang tumbuh-tumbuh yang lain lah. Ini aku detail-detailnya sebentar ya. Tapi yang pasti Bang, yang pasti hutang kita pun saat ini itu lebih kepada misalnya, saya kasih contoh ya Bang ya. Inalum kemarin ekspansi Bang. Ya. Dia ambil hutang, tapi ngambil Vale. Ini kan memang potensi besar gitu. Jadi rata-rata hutang yang kita ambil itu hutang untuk ekspansi Bang. Bukan hutang untuk bayar hutang gitu loh. Kecuali Garuda ya. Garuda kan nggak kita ambil Bang, hutang. Kami nggak mau berhutang loh. Ya, yang ya sampai gagal bayar kemarin. Garuda kita ini aja. Ya ini gimana, nggak bisa bayar, gitu aja. Sama siapa? Dulu negosiasinya nggak benar. Jadi diulang lagi kalau itu ya. Kalau mau ambil aja, nggak mau dia ngambil. Hari kan negosiasi. Ya Bang Hermanto ya. Jadi dengan angka-angka yang kita miliki ya, sebenarnya sih masih DR-nya masih bagus Bang. Semua sih masih oke ya, walaupun kita jangan terlalu optimis, tapi kita harus karena ini kami kemarin kan gini Bang, ini Abang harus lihat struktur pemerintahan di Kementerian BUMN ini agak berubah Bang dibanding sebelumnya. Ya. Jadi gimana? Ya kita punya Wamen 2 yang sangat ketat yang namanya masalah semua yang berhubungan dengan manajemen risiko itu. Kemudian habis itu deputi kita Bang, kalau dulu kan deputinya Berhan Industri, enggak, deputinya ada deputi manajemen risiko Bang namanya. Oke. Itu memang betul ya, ini orang dia founder EY di Indonesia dan kita minta memang jadi deputi kita. Jadi semua hutang saja Bang, itu harus pakai hitung-hitungan dia. Kalau nggak beresiko, kalau dia beresiko banget, nggak mau dia Bang. Jadi beda, ini memang saat ini memang beda struktur pemerintahan di Kementerian BUMN itu agak berbeda banget gitu. Dengan 2 menteri yang megang portofolio, kemudian dia punya deputinya dia Bang, 1 deputi yang betul-betul urusan manajemen risiko, 1 deputi urusan hukum, makanya Pak Carlo kita ambil, 1 deputi masalah pengawasan keuangan, makanya kita ambil orang BPKP Bang. Oke. Ya, tapi problemnya itu tadi ya. Meskipun 8.400 triliun aset BUMN secara keseluruhan, tapi ya kebanyakan adalah aset perbankan, dan perbankan juga kebanyakan dari DPK juga, dan untuk non keuangan mungkin tidak sampai separuhnya dari 8.400, sementara utangnya yang non keuangan itu udah 1.100. Artinya mungkin sampai 25% atau 30% dari aset itu. Saya ke Pak Hermanto kalau gitu, dengan nilai semacam itu apa yang harus diantisipasi, Prof? Ya, pasti akan berpengaruh terhadap ini kapital return on asetnya ya, ROA-nya akan rendah itu. Jadi secara agregat profitabilitasnya menurun. Tapi asal dibuat jelas sebetulnya karena tadi ada penyehatan kan, ada holdingisasi dan sebagainya. Dia harus dibuat milestone-nya. Dia turun sampai tahap berapa, nanti kapan itu bisa apa risiko terbesar dalam situasi seperti ini? Apakah ini tidak akan memicu persoalan yang lebih besar terhadap perekonomian secara keseluruhan? Jadi nanti alih-alih BUMN menjadi penopang perekonomian, malah menjadi trigger untuk persoalan yang lebih besar. Yang pertama tentu terhadap keberlangsungan daripada BUMN-nya sendiri kan. Kalau dia seperti strukturnya tadi dikatakan bahwa dia asetnya relatif sedikit sebetulnya, tetapi porsi utangnya paling besar, kemampuan dia bayar hutang kan terpengaruh kan. Jadi artinya nanti dia bisa menyedot juga itu, kalau misalnya harus dipertahankan, menyedot anggaran daripada BUMN juga kan gitu. Nah itulah tadi saya bilang. Jadi balik-baliknya nanti resikonya ke negara. Resikonya ke negara, PNM lagi gitu kan, pencipta modal negara lagi. Makanya tadi menjadi amat sangat penting ada roadmap bagi yang seperti itu. Kapan dia menjadi sehat ya, kapan dia bisa kinerjanya itu meningkat signifikan gitu. Kalau enggak ya beberapa yang seperti itu lepas saja kalau menurut saya.
Kan tidak juga semua jenis BUMN itu ya, jenis usaha itu harus diusahakan oleh negara kan. Semestinya kan yang lebih strategis saja yang dipegang sama negara. Gitu. Saya lihat di antara Famer semua peserta ada yang mengacungkan tangan, Bapak Tan Liu Li. Silakan mungkin teman-teman host untuk membukakan mikrofon dan kamera untuk Pak Tan Liu. Start new video ya. Ya. Silakan. Tidak mau ya. Udah kedengaran. Oh, sudah. Selamat malam Pak Ari Hermawan, Pak Herman dan Pak Arya Sinulinga. Malam. Ya, malam. Akan mulai dari tentang COVID ini kan real shock Pak ya. Baik itu moneter, fiskal maupun sektor-sektor yang lain itu hanya simptom aja. Tanpa COVID itu tidak ada masalah sebenarnya, atau relatif tidak ada masalah. Nah, permasalahan kita adalah cara pandang kita terhadap COVID. Kenapa herd immunity itu sejauh ini kesannya pemerintah hanya tunggal, vaksin saja. Herd immunity kan ada yang alamiah. Kita tidak cukup data tentang berapa orang di Indonesia, terutama di daerah-daerah padat seperti Jakarta, Jawa, Bali, dan daerah-daerah yang beberapa kali merah itu, yang sudah mengalami herd immunity alamiah. Informasi yang saya peroleh misalnya dari Kompas TV, ada yang mengatakan 70% di Jakarta sudah terpapar. Kemudian ada tabel Jakarta 46% yang terpapar. Plus vaksin, kemungkinan Jakarta sudah herd immunity. Jangan-jangan Indonesia sudah banyak herd immunity. Ini kaitannya nanti dengan program Pak Arya Sinulinga tentang akan membuat vaksin. Itu bisa buang-buang uang dan mubazir, Pak. Coba tanyakan orang-orang Kemenkes dengan lebih detail tentang sel memori, Pak. Jadi vaksin itu tidak semata-mata soal antibodi saja. Antibodi bisa lenyap. Tapi sel memori. Kalau kita tidak punya sel memori, flu yang sekarang umum itu akan menjadi pandemi terus, Pak. Saya kira itu yang penting supaya jangan kalau penyakit utamanya sembuh, penyakit ikutannya beres, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tan Liu Li atas masukannya. Jadi memang BUMN juga pada akhirnya tidak hanya menjadi penopang perekonomian di masa pandemi, tapi turut serta dalam upaya penanganan COVID. Banyak program yang dilakukan, termasuk juga dengan pembuatan vaksin itu tadi. Tapi kemudian tadi ada pertanyaan, kenapa harus titik tekannya kepada vaksin? Banyak yang bisa dilakukan untuk mencapai herd immunity. Pak Arya bisa menjawab? Ya, sampai hari ini kan kita masih belum mencapai herd immunity. Tadi kan mengatakan bahwa ini perkiraan, itu kan semua perkiraan. Kita nggak bisa mengatakan perkiraan gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa Jakarta mungkin sudah mencapai herd immunity. Ya, masalahnya Jakarta sudah mencapai 70% di vaksin. Enggak, 70% tahap 1. Iya, artinya kan 70% tahap 1 dari vaksin, kan gitu kan. Dan terbukti dari sekitar 3, sekian juta yang vaksin pertama, itu hanya 15.000 yang terpapar. Yang meninggal 50 orang. 1,9 juta yang udah divaksin dosis kedua, itu cuma 1.800 yang terpapar. Hanya 4 yang meninggal. Nah ini kan artinya, kenapa dibilang udah herd immunity Jakarta ya? Karena dia udah divaksin juga, 70% lebih yang dari vaksin pertama itu gitu. Jadi kalau tadi ini saya bilang bahwa vaksin itu kan contoh aja, contoh kecil bahwa di urusan farmasi kita bikin yang seperti itu gitu. Tapi kan ada itu di Bio Farma gitu. Daripada nanti kan gini, sampai hari ini kita nggak bisa memperkirakan sampai kapan yang namanya corona ini. Nggak ada yang bisa perkirakan. Amerika udah sekian banyak divaksin. Kemarin meledak lagi tuh. Tapi matinya sedikit ya. Australia kemarin udah divaksin. Meledak lagi. Sampai mereka demo nggak mau di lockdown. Nah, itu bukti bahwa ternyata memang nggak ada yang bisa memperkirakan vaksin corona ini. Okay. Jadi kita nggak bisa, wah ini cuma sebentar nanti kita bisa terbukti kemarin yang meninggal banyak juga gitu loh. Oke. Per hari sampai 2.000-an gitu. Di kita ya. Kita pungkiri. Jadi memang nggak mau apapun namanya kita harus, karena nggak ada yang diperkirakan, maka apapun harus kita lakukan.
ikhtiar namanya, Bos. Karena ini untuk menyelamatkan, karena nggak ada negara satupun yang bisa memperkirakan. Inggris main ini udah beres, tapi nggak main juga dia. Jadi ini kan sesuatu yang memang harus kita antisipasi jauh-jauh hari gitu. Gitu. Baik. Ini masih ada Pak Agung Pranin. Ya, silakan dibuka. Agung Pranindia. Oke, selamat malam Pak Hardi. Ya. Selamat malam Pak Arya dan Pak Hermanto. Ya, saya Agung Pranindia, kebenaran lulusan IPB di EPS yang sekarang FEM. Saya bekerja di mostly menyentuh di bidang pertanian. Oke, nah kalau dilihat dari, terima kasih kesempatannya untuk untuk bertanya, mungkin lebih ke arah explore saya Pak. Nah, di sini kan judulnya peran BUMN menopang ekonomi masa pandemi. Ya, istilahnya sebenarnya pertanian itu adalah salah satu yang bisa menopang ekonomi pada masa pandemi. Karena di company saya bekerja di swasta, bergerak di bidang agrikemikal dan bibit jagung, produser bibit jagung, di mana pertumbuhan ekonomi kami itu bagus sekali. Dalam arti kalau biasa saja kan biasanya pertumbuhannya 8-9%, kami bisa mencapai 9 bahkan 10% tahun 2020, di mana doing good job lah gitu kan. Nah, di sini kaitannya kan ini bergerak di bidang swasta. Saya melihat di mana ini peran BUMN untuk take care that the business gitu kan. Seperti contohnya misalnya bibit jagung, di mana kita masih banyak import kan, dan kita ada potensi untuk mengembangkan bibit jagung ini di Indonesia. Satu di mana brand BUMN. Terus juga saya melihat sebelumnya saya bekerja di bidang kopi, di bidang yang membeli komoditi lah, kopi, gula gitu kan. Kalau veg oil kita udah punya palm oil. Nah, tapi kalau kayak kopi itu di mana peran BUMN untuk mengambil alih itu, karena selama ini kita hanya memanfaatkan komoditinya saja, tapi value added dari kopi itu tidak, karena kan kita 3 terbesar. Itu perlu BUMN menurut Anda? Saya tidak tahu sih. Saya cuman ini aja gitu. Maksudnya apakah itu tetap dijalankan dengan swasta atau BUMN juga ambil alih, karena di situ sementara saya lihat BUMN cuma bergerak di bidang tambang gitu kan. Sedangkan pertanian ini termasuk yang potensi loh Pak. Dalam arti selama ini masih hanya kita menjual komoditi saja. Saya lihat contohnya coklat itu lumayan bagus Pak, karena ada pemerintah memberikan kebijakan jika kita ekspor coklat, biji coklat sama ekspor cocoa powder, let's say yang ada value added-nya, itu dibikin pajaknya lebih tinggi jika kita ekspor cocoa, means bahwa kita akan menahan cocoa kita dan kita kasih value added. Dalam hal ini kita bisa mendirikan pabrik gitu kan di Indonesia. Jadi kita banyak uang masuk gitu. Jadi tidak komoditi saja yang lepas. Apalagi kopi ini nomor 3 gitu di dunia kan Indonesia, dan kopi Indonesia itu paling banyak disukai daripada Vietnam. Saya pernah bekerja di kopi. Jadi itu peran BUMN, apakah ada rencana ke arah sana mengembangkan pertanian? Oke Pak Agung. Baik, saya langsung ke Pak Arya. Ini emang BUMN ini mau masuk ke semuanya Pak, sampai pertanian diundang gitu, jagung, kopi, coklat. Apa fokusnya sebetulnya gitu loh? Kadang-kadang kita kalau memang itu udah ada swasta yang masuk gitu ya, dan mereka udah bisa ini, nggak perlu betul banget juga kita. Ya iya, kalau kecuali misalnya memang kita udah ada di situ gitu. Atau perlu perintis. Ya, kalau perintis kita masuk. Tapi kalau misalnya swasta udah mengerjakannya dan udah bisa memenuhi kebutuhan lokal, ya sebenarnya sih kita nggak perlu masuk gitu. Kan jangan sampai kami bersaing sama rakyat juga gitu, masyarakat juga. Iya, dulu tuh BUMN sampai bikin minimarket, coba kan kacau juga itu, orang tetangga saya bikin warung udah bisa itu. Enggak sih, enggak sampai minimarket juga, karena kalau kita bikin factory kan lumayan Pak, ada pekerja di situ, bisnisnya, terus tapi semua. Itu mungkin swasta atau bagaimana mungkin, Prof. Hermanto? Nanti kan kalau bisa terlalu banyak negara, etatisme juga jadinya. Betul, jadi uangnya kan sementara ini akhirnya kita cuma dapat pembayaran wages saja. Uang keuntungan semua dibawa ke negara Swiss, dibawa ke negara Eropa gitu. Oke. Nah itu seperti ya. Itu daripada itu kita punya value added lah, mendirikan
ada kebijakan seperti yang tadi saya bilang Cocoa tadi gitu, daripada kita hanya mengekspor ini saja gitu, kopi saja gitu kan. Terus apalagi gula itu kan mungkin setengahnya kita tuh impor, termasuk negara yang raw sugar tuh banyak, sampai ada kuota dan sampai kuotanya itu ini gitu. Seperti itu sih, saya cuma kasih masukan karena saya memang di bidang swasta, tapi saya hanya bertanya gitu. Ini lumayan uangnya gitu, Mas. Oke, Pak Agung, udah kita tangkap. Misalnya Pak Hermanto yang akan mencoba membantu menjawab. Pak Tan, kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, silakan ditulis di chatroom Pak Tan. Nanti saya bacakan Pak Tan. Jadi Pak Agung, angkatan berapa Pak Agung? Saya 33 Pak. 33 ya, oke. Iya. Jadi gini, sebenarnya kan kalau barang ataupun komoditi yang diperdagangkan itu atau yang diusahakan itu strategik ya, itu di situ ada pintu masuk untuk BUMN. Kalau dia non strategik atau barang biasa saja, swasta udah bisa, untuk apa gitu, itu satu. Kemudian yang kedua dilihat dari daya tarik ataupun kemampuan daripada swasta itu sendiri. Katakanlah kalau misalnya usahanya itu seberat katakan untuk pembangkit listrik ya, perlu modal yang sangat besar, tentu swasta agak sulit umpamanya ya, itu pemerintah masuk gitu. Tetapi kalau misalnya dari segi kebutuhan teknologi, kebutuhan modal dan sebagainya tidak terlalu besar gitu ya, swasta bisa masuk, tinggal saja swasta gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga trennya kan tadi dari Bang Arya kan udah jelas, justru mengurangin jumlah BUMN yang ada. Itu dia lebih sedikit, lebih bisa di-manage, itu yang diprofitisasi, itu yang ditingkatkan daya saingnya kan gitu. Itu terlalu banyak BUMN kan juga memang tidak terlalu bagus selama ini. Negara-negara lain pun begitu. Iya, itu dia. Nah, kalau misalnya kita bilang terkait dengan kakao ya. Banyak dinikmati oleh pihak luar. Ya, jadi dan tidak ada satupun di negara manapun di seluruh dunia ini kakao itu yang diusahakan dalam skala besar oleh katakanlah perusahaan-perusahaan besar seperti apa gitu ya. Karena nature daripada komoditinya seperti itu gitu. Jadi dia mudah terkena serangan hama dan lain-lain sebagainya. Jadi penguatannya justru di dalam pengolahannya, hilirisasinya gitu. Sedangkan hulunya tadi biarkan petani. Justru petani itu harus kita backup sedemikian rupa. Kalau kita punya pabriknya dan seterusnya tidak jauh dari situ, harga yang diterima petani kan bisa lebih bagus. Gitu. Ya, jadi barangkali itu. Jadi saran saya jangan masuk BUMN terlalu dalam sana. Nah, yang dikatakan Bang Arya tadi holding pangan itu pun ya RNI jadi holdingnya dan sebagainya, itu juga perlu satu kehati-hatian sedikit Bang Arya. Yaitu jangan sampai nanti formatnya itu mengarah kepada vertical integration, Bang. Karena kalau itu terjadi, itu kena itu KPPU tuh, persaingan usaha itu. Jadi agak hati-hati sedikit di situnya, karena nanti belakangan. Jangan vertical integration ya, dari hulu ke hilir semuanya. Bang, selama marketnya nggak diambil besar sih pasti bisa. Tapi kalau ada isu nanti Bang ke KPPU bisa kena itu. Ribet juga ya. Bang Hardi, aku agak sedikit nambah tadi ya supaya jangan ini. Dengan aset 8.000 tadi Bang. Ya. Itu perbankan 4.000. Betul ya. Separuhnya ya. Separuh. Energi 2.500 Bang. Nah. Nggak, artinya ini kuat. Energi kan Pertamina. PLN gitu loh. Ya. Nah, ini kan artinya memang kuat gitu ya. Kemudian ditambah lagi nanti mining dan sebagainya. Jadi sebenarnya dengan aset yang gitu sebenarnya ini raksasa semua yang punya aset ini. Jadi nggak usah khawatir soal hutang lah. Kan nggak perlu khawatir soal hutang sama Pertamina gitu. Nggak perlu khawatir soal hutang ke PLN. Kalau sama PLN ada khawatir dikit lah itu. Nah, ya enggak. Artinya ini kita hitungan angka. Artinya aset energi sama perbankannya udah mencapai 6.500. Enggak. BUMN karya cukup besar gitu loh. Dan asetnya dia tidak terlalu besar. Kecil Bang. Maksudnya kecil dibandingkan pendanaan utang kita, pendanaan kita. Jadi tetap dia terbesar tuh di yang ini. Kecil lah. Yang tadi saya katakan 1.100 triliun itu BUMN non keuangan. Karya-karya itu. Itu sopil itu cuma. Oke, kalau sekarang terakhir itu adalah BUMN kemudian juga terlibat dalam sudah kita bahas tadi soal penanganan COVID-nya.
vaksin dan lain sebagainya. Ini mau sampai seperti apa? Sampai kapan? Dan akan seberapa besar menghabiskan effortnya BUMN untuk upaya ini? Gini Bang, sekarang ini kalau BUMN ini tidak di depan, ya bahaya kondisi ekonomi kita. Bang Hermanto tahu itu. Berat. Ada polisi, ada BIN, ada apa gitu. Berat Bang. Jadi memang ini mau nggak mau BUMN harus di depan memang menghadapi di dalam kondisi ekonomi ini. Walaupun kita tetap harus punya hitungan-hitungan yang kata Bang Herman tadi, jangan ngasal juga. Makanya kami setiap langkah yang kita ambil itu harus ada, kalau memang penugasan mana PMN-nya gitu. Jadi kita nggak juga membuat semua langkah BUMN dalam penanganan COVID itu dibiayai oleh PMN atau investasi pemulihan COVID. Iya. Tidak dari dana BUMN sendiri. Ya, kalau dia memang penugasan, Bang. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan upaya untuk memastikan bahwa itu bisa berjalan efektif? Gitu? Nah, ini kan kalau kita lihat ya rata-rata yang memang ditugaskan itu memang mau nggak mau memang harus ya seperti jalan kita nih Bang, jalan tol itu kan efektif kan bisa ketahuan. Gitu. Baru PLN dia terima uang. Ini yang soal COVID-nya yang terakhir, yang untuk penugasan COVID. Penugasan COVID kita ya itu tadi perbankan Bang untuk restrukturisasi tadi UMKM. Nah itu kan mau nggak mau ditopang oleh PMN juga. Nah kalau itu masih bisa nggak ada masalah gitu. Kalau untuk penanganan vaksin? Vaksin juga gini Bang, vaksin harus Abang lihat bahwa ini pun nggak akan rugi Bang, BUMN-nya nggak akan rugi. Dia tetap diambil oleh pemerintah kan dibeli pemerintah juga vaksinnya. Tetap itu. Tapi Anda katakan tadi 12 juta vaksin rusak katanya. Itu salah. Gimana maksudnya itu gimana? Itu heboh itu di mana-mana katanya 12 juta vaksin rusak katanya dari mana? Jadi gini tuh, ini aku cerita itu aku kemarin marah juga sama bukan marah. Pemretnya aku bilang, "Wah, lu gimana sih?" gue bilang gitu. Ada karena itu sebenarnya wawancara di CNN, di televisi. Wartawannya nulisnya salah. Aku bilang bahwa ya yang sampai ke pemerintah, sampai ke kita udah kirim 77 juta vaksin ke daerah. Yang sudah disuntikan 63 juta, Bang. Sisanya itu yang lagi proses. 14 juta. Iya, itu proses. Ada yang dikirim ke mana? Ini kan pengiriman lama, Bang. Ya. Ada yang dikirim dia, kan ini bukan dia dibuang, belum terpakai. Kan kalau sudah terpakai namanya sudah disuntikan. Belum terpakai namanya belum disuntikan. Kalau belum disuntikan artinya apa, Bang? Ada yang proses dia berangkat dari provinsi ke kabupaten. Dari kabupaten ke kecamatan. Dari kecamatan ke puskesmas. Itu butuh waktu itu. Nah, ini kan Bang artinya proses ini kan artinya belum terpakai, Bang. Itu yang saya bilang katanya kalau sudah dibuka dari kemasannya itu nanti nggak terpakai lagi. Itu kecil, sangat kecil. Ada itu ya tapi ya. Oh ya pasti, tapi kecil lah. Kan kemarin ada juga wakil gubernur bilang itu kecil. Malah bilang apa? Gubernur bilang, Bupati Bogor bilang apa? Mana mau kami rugi. Kami bawa itu kemana? Kami suntik orang. Dia bilang gitu. Nggak mau dia Bang rugi. Jadi tidak ada satu tetes pun yang disia-siakan gitu ya. Tidak ada satu pun yang disia-siain katanya. Jadi ini semua proses pengiriman Bang. Makanya itu salah. Saya bilang belum terpakai. Dibilangnya, wah tidak dipakai. Kan beda belum sama tidak. Nah ini kadang-kadang saya bingung. Jadi sebenarnya vaksin itu dari mulai diterima di bandara sampai kemudian disuntik itu berapa hari sih? Nah, gini Bang. Jadi supaya jelas saja gitu kan. Biar jelas ya prosesnya. Ketika ini ada dua kita jenisnya. Satu dia bentuk bulk. Masuk ke Bio Farma ya. Masuk ke Bio Farma. Kemudian, nah yang ini prosesnya bagaimana? Dia bulk, habis itu diproses jadi vaksin. Itu biasanya terus tiap hari ada. Tiap hari berproses Bang. Jadi tiap hari dia menghasilkan terus. Karena kan namanya kan dia kan bukan sebulan baru jadi enggak. Tiap hari jadi Bang. Tiap hari jadi terus tuh barang. Namanya vaksin kan tiap hari jadi. Dalam bentuk yang begini. Ampulan. Ya. Nah, bulat. Setelah itu dia jadi Bang, ada lagi proses namanya harus dicek oleh BPOM. Layak nggak layaknya. Itu butuh seminggu 2 minggu. Baru
kirim. Kemudian untuk vaksin yang udah jadi, itu pun sama, dikirim ke Bio Farma. Untuk menunggu persetujuan BPOM. Seminggu 2 minggu. Baru boleh dirilis. Gitu, Bang. Dirilis Bio Farma langsung ke daerah atau ke pusat dulu? Nah, nggak ada. Bio Farma standby. Misalnya Kemenkes bilang, kirim ke Papua, dikirim. Sampai sana, Bang, misalnya dikirim 5.000, misalnya. Misalnya ya. Misalnya, ini perlu bilang misalnya. Ntar dikutip lagi. Iya. Wartawan yang ada di sini tolong itu misalnya. Misalnya, pura-puranya ini. Sampai di Papua, Bang, maka gubernur akan mendistribusikan lagi ke kabupaten. Sampai di kabupaten, didistribusikan ke puskesmas. Karena ini butuh proses waktu, Bang. Kalau yang saya belum terpakai atau belum disuntikan tuh ada. Sehari ini saya ngomong, Bang, malam ini, besok pagi udah disuntikan. Nah, kan gitu. Kalau itu dihitung langsung. Yang bahaya, Bang, justru kalau nggak ada lagi pengiriman. Nah, itu baru bahaya. Tapi pengiriman jalan terus, lancar terus, nggak ada problem. Tiap hari. Iya. Tiap hari jalan terus. Oke. Ada beberapa provinsi yang 170 juta sekian vaksin kita. Itu pertimbangan pengiriman ke provinsi berdasarkan apa? Nah, kalau itu Kemenkes, Bang, aku nggak bisa ngomong. Gitu ya. Karena ada provinsi yang kok kayaknya sedikit sekali dapatnya teriak-teriak, ada yang cukup gitu. Nah, ini Bang. Ini kita ternyata gelombang kedua ini membuat kesadaran pengen divaksin makin tinggi, Bang. Tadinya mereka nggak ngotot minta ya? Tadinya nggak ngotot minta. Setelah vaksin yang ini gelombang kedua, Bang, akhirnya semua minta. Nah, sekarang semua serentak minta, Bang. Sementara kan kita vaksinnya kan masih, kita kan bukan produsen vaksin, Bang. Mau nggak mau kan bertahap. Iya. Dan sekarang semua minta serentak. Ya nggak bisa. Mau nggak mau kan bertahap, Bang. Makanya ada antrian, Bang. Ada antrian gitu. Jadi ada yang bilang, wah, saya baru sebulan dapat karena nunggu antrian tadi itu. Kan target kita kan hari ini kan targetnya Pak Jokowi kan Desember, Bang. Iya. Artinya ini masih waktu ada sekitar Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. 5 bulan, Bang. Nah, sekarang, Bang, sebuah daerah teriak, Bang. Abang tahu nggak dulu, survei mengatakan di Jakarta, yang mau divaksin, itu cuma 30% nggak mau. Iya, 45. 45. Sekarang udah 70% yang divaksin, masih minta lagi. Iya. Rendah, Bang. Sekarang teriak-teriak, Bang. Oke. Jadi dulu itu mereka yang tidak mengusahakan, tidak meminta pemerintah daerahnya. Nah, ketika muncul kepanikan, mereka tiba-tiba meminta berbarengan. Padahal waktunya kalau dihitung-hitung tadi antara 30 hari sampai 45 hari dari mulai vaksin itu datang sampai bisa disuntikan itu. Oh, enggak, Bang. Nggak nyampe. Nggak nyampe? Ya kan 2 minggu izin, 2 minggu itu. 2 minggu kemas, 2 minggu izin. Enggak, cuma kalau yang udah jadi kan cuma 2 minggu, Bang, paling lama. 2 minggu berangkat. Paling lama ini. Seminggu sih biasanya udah jadi. Kita kan ambil spare lah, seminggu 2 minggu jadi. Jalan, kirim. Jadi sampai Desember target bisa tetap terpenuhi? Terpenuhi. Tapi tadi itu. Tapi 1 juta sehari loh kalau Presiden maunya. Apa? Presiden maunya 1 juta sehari. Iya, betul, Bang. Sekarang sih udah mencapai 8.000, Bang. Pernah? Enggak. Sekarang udah rata-rata 8.000. Rata-rata 8.000 tiap hari. Rata-rata. Baik. Prof. Hermanto, ada tanggapan soal peran BUMN terutama dalam penanganan COVID, penyebaran vaksin, dan lain sebagainya? Ya, sedikit aja. Jadi ini kembali juga ke pertanyaan Pak Tanyoi tadi, cara memandang vaksin. Jadi kalau saya memandang lebih makro lagi, yaitu vaksinasi ini korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi ataupun pemulihan pertumbuhan ekonomi itu signifikan. Ya, jadi kalau kita lihat data terakhir ya, negara-negara Skandinavia itu kan di atas itu ya, New Zealand dan sebagainya. Itu rata-rata yang sudah vaksinasi tinggi dan mereka pulih lebih cepat. Jadi kalau ini kita proyeksikan ke tataran Indonesia, di bawah Indonesia kan subnasional itu kan provinsi-provinsi gitu ya. Provinsi-provinsi yang relatif lebih cepat
melakukan vaksinasi, yang berarti tadi ya mencapai herd immunity yang lebih awal, dialah nanti yang ekonominya lebih bagus, lebih pulih, lebih cepat gitu. Nah, jadi memandangnya memang kita bukan mau ngejar ekonominya, tetapi ekonomi itu sebagai konsekuensi atau dampak dari menambah saja sebenarnya lebih cepat gitu. Jadi ada yang menganggap vaksin. Jadi untuk dianya sendiri juga sangat penting, tapi untuk ekonomi juga yang nanti akan balik lagi ke dia kan feedback ini juga sangat penting sekali. Gitu. Nah, peranan BUMN tentu saja dalam hal ini juga sangat penting gitu, harus dioptimalkan gitu. Jadi wajar layak jika BUMN dilibatkan dalam upaya penyebaran vaksin. Toh sebenarnya kan ada Kemenkes, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang terlibat di bidang kesehatan gitu yang bisa juga manfaatkan. Sangat wajar karena by rule juga ya atau by regulation juga kan memang dalam persoalan atau masalah yang seperti ini kan memang BUMN itu kan ada koridor dia untuk itu. Kemudian juga yang kedua untuk secara cepat katakanlah perusahaan-perusahaan yang sejenis itu yang swasta itu untuk bisa memenuhi kebutuhan itu kan nggak mungkin gitu ya, modalnya, bahan bakunya dan sebagainya, dan itu bisa dilakukan oleh BUMN ini. Cuma satu catatan barangkali Bang Arya, yaitu governance harus hati-hati di sini ya. Governance karena di mana-mana dari sejak pandemi zaman pertengahan, pandemi tahun 2018, dua stylist fact yang orang sering lupa itu nomor satu itu adalah inequality itu melebar. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan tertentu, orang-orang tertentu itu punya kesempatan tuh berkembang luar biasa. Ini nomor dua di governance itu ya, isu korupsi dan sebagainya yang memang kalau sekarang belum terlalu nampak, tapi belakangan nanti meledak gitu. Itu harus hati-hati banget lah di situ. Ya. Isu korupsi di awal PSBB itu tadi yang mungkin juga membuat PPKM ini ya jadi agak lebih sulit dilakukan karena ada trauma di sana. Terakhir Pak Arya, obat ivermectin, BUMN ikut juga, ngapain? Gini loh Bang, ya kalau tadi itu obatnya mahal, Abang boleh curiga. Enggak. Sebentar dulu, ya. Tapi ini obatnya murah, Bang. Ya 5.000 ya. 5.000, Bang. Jadi dan kita melihat gini, Bang. Masalahnya kita nggak mau buka mata, Bang. Ini ada koalisi dokter-dokter yang menangani corona sejak awal. Koalisi ini ada di Amerika, koalisi ini ada di Inggris dan berbagai belahan dunia. Dan semuanya adalah profesor-profesor yang memang punya keahlian untuk di bidang itu. Mereka ini kalau dilihat, Abang tahu pasti namanya high index. Pak Hermanto pasti tahu itu. High indexnya Bang, rata-rata 65 Bang. 50, 65. Jadi bukanlah profesor yang ecek-ecek gitu. Jadi mereka memang bikin penelitiannya gila-gilaan Bang. Dan mereka itu semua mengabdikan dirinya untuk mendorong ini. Dan kita melihat di beberapa negara, di Cekoslowakia itu udah dikasih mengeluarkan itu. Di India dipakai itu juga. Di Peru dipakai juga itu. Secara massal. Dan itu kita melihat, jangan nanti terlambat kita, ketika nanti itu bisa dilakukan, dipakai, kita udah punya Bang. Abang harus paham nih, ingat juga. Yang pertama masuk Avigan Bang, ke Indonesia, itu kan kami juga, BUMN. Favipiravir, itu kami juga Bang yang masuk ke Indonesia Bang. Jadi ini semua ikhtiar kita. Makanya Favipiravir Bang, itu kan ada di Indofarma, di Kimia Farma Bang. Favipiravir. Itu mahal nggak itu yang itu? Ya lebih mahal daripada ivermectin. Oke. Dan ini disclaimer ya, Bang. Gimana? Aku ini masih isoman Bang. Sekarang ini? Iya. Hari keberapa? Sudah selesai, tapi hari ini hari terakhir Bang, 10 hari. Waduh. Jadi saya ini dua-duanya survivor ini.
Awak ada duluan. 5 hari, Bang. 5 hari aku negatifnya, Bang. Positifnya. Disclaimer, tidak boleh, bukan jadi acuan. Oke. Bukan jadi acuan, tapi pakai ivermectin. Ya. Gini, Bang. Tapi kembali disclaimer, ini nggak boleh. Ya. Ini disclaimer sekali lagi ya. Disclaimer, Bang. Jadi, Bang, dokter ngasih aku favipiravir, Bang. Abang tahu berapa tabletnya? Berapa tablet? 2 kali 8 hari pertama, 16, Bang. Hari kedua 3 kali itu 2. 3 kali 2. 6. 5 hari, Bang, ke depan. 6 kali 5, 30 tambah 16, Bang. 46 favipiravir harus aku minum. Tanya Abang Hermanto pasti tahu dia. Aku minum itu. Nah, saya begitu. 46 tablet makannya. Yang kedua, Bang, ada Avigan. Aku dikasih juga. Itu total, Bang, 30 tablet harus aku minum. Itu obat keras dan itu adalah obat flu burung. Ya. Aku minta ivermectin, Bang, 3 aja. 3 hari. 3 butir, Bang, 3 hari. Hari pertama, hari ketiga, hari kelima, Bang. 3 butir. Aku pakai logika, Mak, 46 tablet ku makan, atau 3 butir ku makan. Sama-sama obat keras, kumbat aja ivermectin, Bos. Jadi yang diminum ivermectin? Ivermectin. Avigannya enggak? Enggak. Tapi disclaimer ya, jangan nanti gue dimarahin. Oke. Yang mendengar tolong ini disclaimer, jangan dikatakan bahwa saya promosi, enggak. Enggak. 5 hari, Bang, aku... Ivermectin itu generik, kan? Generik. Jadi lisensinya udah boleh dipakai di mana? Jadi gini, Bang. Abang lihat berapa modal untuk ngabisin nyembuhkan, Bang? 25.000, Bang. Ivermectin 3 butir itu? Iya. Coba tanya Bang Hermanto berapa favipiravir? Ya, tapi kan Bang Arya lebih muda juga, lebih menang juga di situ. Bos, jangan salah. Gua ini kan sekarang ini kan sekjen IAITB. Anak muda kami banyak, Bang, meninggal, Bang. Tiap hari kami mendapatkan 5 orang alumni ITB meninggal, Bang. Tiap hari. Masih muda-muda semua, Bang. Oke. Jadi jangan bilang kita muda 50 ini, Bos. Ya. Jadi artinya keterlibatan BUMN juga termasuk dalam obat. Itu juga dilandasi dengan yaitu tadi supaya upaya untuk penanganan COVID ini bisa lebih Bang, ikhtiar, Bang. Ikhtiar lebih murah juga ya. Ini dipakai di Amerika juga. Dipakai di India juga. Abang kalau beli ya, dokter-dokter banyak yang menentang. Ya, di Amerika juga ditentang, tapi tetap juga banyak yang pakai dokternya. Terus yang dipajuin H index-nya nanti. Iya. Lah, berapa? 60 H index-nya? 65 H index-nya. 65. Waduh. Dan gini, Bang Bapak, di Amerika itu terjadi, udah menang, Bang, 2. Ada 2 pasien menggugat di Mahkamah Agung. Ketika rumah sakit nggak mau ngasih ivermectin sama dia gugat. Dan akhirnya dia menang, dikasih ivermectin. Oke. Nggak ada di sana, jamin ya, nggak ada istilahnya untuk cari-cari hengki-pengkinya dari ivermectin, dari obat itu. Bang, 7.000 perak ini, cuma 25.000. Oke. 7.000, kalau misalnya 100 juta, ya cuma 100 M, nah ribet lah. Banyakan. Nggak ribet kan? Kalau tadi misalnya itu harganya 1,5 juta, Bang, tabletnya. Abang bilang, ada hengki-pengki nih. 25.000, Bang. 3 tablet. Oke. Tapi gimana Pak Hermanto, terakhir untuk menyatakan bahwa BUMN tindak luar biasa dalam menopang perekonomian, ada yang dilakukan, lalu kemudian juga untuk akselerasinya tetap dengan program holdingisasi berjalan, penanganan COVID ikut terlibat dengan vaksin dan bahkan obat itu tadi. Apa yang harus diwaspadai lagi kalau gitu, Pak Hermanto? Ya, saya kira
BUMN itu bergerak sesuai dengan tugas fungsinya aja lah gitu ya. Jadi kalau dalam konteks PEN ini kan udah jelas ya, karena memang itu juga udah undang-undang udah berada di sesuai dengan undang-undang gitu. Satu hal yang memang sangat penting itu tadi good governance itulah, good governance. Kemudian juga beberapa hal yang disampaikan Bang Arya itu ya, itu kan bagus-bagus gitu. Jadi komunikasi publiknya harus bagus juga gitu. Sehingga masyarakat itu tahu gitu ya, banyak hal tentang itu. Nah, kalau dua hal ini bisa dilakukan dengan bagus kan, trust itu kan ada. Dengan trust itu maka feedback-nya pun akan bagus nanti gitu. Baik. Terima kasih Prof. Harmanto. Bung Arya, ada yang mau ditambahkan? Ini tadi sebelum nih, di Australia dokter meresepkan ivermectin malah diancam dicabut izin prakteknya. Mungkin di Pharma jadi nggak comfortable. Oke, ini dari Antonius Tobing. Wah, itu kan. Banyak yang dukung, Bang. Iyalah, dengan 7.000 perak ya oke lah gitu ya. 7.000 perak. Nah, ini, saya sepakat sama Bang Hermanto bahwa ini kita berusaha terus melakukan langkah-langkah ya, perbaikan di BUMN, menopang apa yang menjadi tugas kita di PEN, gitu, memang udah peraturan kita, dan kita akan terus bertarung lah. Mudah-mudahan ini nggak terlalu lama, Bang, karena ada momentum besar di Amerika. Sama seperti yang tahun lalu kita ada momentum besar di Cina, ini ada momentum besar di Amerika. Kalau kita kehilangan momentum, sayang untuk ekonomi kita. Jadi kami juga akan berusaha betul memanfaatkan situasi ini. Nah, yang terakhir adalah saya sepakat sama Bang Hermanto, jangan nanti niat baik dan sebagainya ini jadinya malah korupsi dan sebagainya. Jangan nakal. Jangan sampai terjadi. Jangan mau, kita nggak mau, Bang. Sampai hari ini, Bang, kami terus berdoa, kerja keras berdoa. Belum ada direksi yang ditangkap atau apapun namanya yang dalam periode ini. Kalau ditangkap karena yang kemarin ada di Kimia Pharma. Itu nggak apa boleh buat. Tapi kalau di periode ini kita terus berusaha untuk itu, dan kayak vaksin dan sebagainya, Bang. Kami melibatkan KPK, BPK, kami melibatkan sejak awal. Ketika kemarin ada kontroversi gotong royong misalnya, kami langsung minta BPK sama KPK turun. Ketika KPK kasih saran, ya sudah. Kita ikut aja, daripada nanti bermasalah-masalah, Bang. Kita nggak mau juga. Ngapain konyol, Bang? Kita nggak mau konyol. Oke. Gitu. Terima kasih, Bang Arya. Tadi ada dari Maman Gantra. Sebelum lupa, untuk penyelenggara acara ini, alangkah baiknya penjelasan Bang Arya tentang produksi dan distribusi vaksin di crop dan menjadi potongan khusus. Lengkap dengan teks 5W1 hanya. Info yang disampaikan sangat penting untuk menepis kecurigaan dan kegelisahan publik terkait vaksinasi, mulai dari minat sampai ketersediaan. Mudah-mudahan videonya nanti bisa diviralkan di medsos. Oke, emang komunikasinya inilah yang penting. Ini pantas kemarin juru bicara BUMN keluar-keluar, rupanya masih isoman. Selamat sembuh, Bang Arya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Prof. Hermanto, terima kasih juga atas bincang-bincangnya. Dan Femer, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi dukung kami terus dengan mensubscribe, lalu kemudian juga memberikan like, memberikan komentar, dan men-share setiap tayangan yang disajikan di akun Fem Stations. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Senin. Kita akan membahas tentang ancaman varian yang lebih ganas dari varian yang ada saat ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Diki Budiman dari Griffith University Australia, bersama juga dengan ekonom FEM IPB, Dr. Iman Sugema. Jadi tetap selalu pantau di FEM Station setiap Jumat sampai Senin. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda semua. Stay home, stay safe, stay healthy, stay tune di FEM Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.